Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Biologi Umum dengan dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum yaitu Bapak Ade Suryanda, MSI, dan Ibu Anissa Agus Utami, SSI, MSI. Kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bioteknologi. Sebelum itu, perkenalkan saya Siva Rahmawati sebagai moderator dalam presentasi mengenai bioteknologi. Kemudian ada teman saya, Saya itu Bimo Dwi Darmawan Prabowo. Saya Maudianda Lestari. Oke, baik. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Maudi Endah Lestari. Apa itu bioteknologi? Nah, istilah bioteknologi pertama kali digunakan oleh insinyur dari Hungaria, yaitu Karl Ereky, pada tahun 1919. Bioteknologi adalah gabungan dua kata, yakni biologi dan teknologi, sehingga dapat kita artikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, bioteknologi berasal dari tiga kata, yaitu bios yang artinya hidup, teknos yang berarti penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Dengan kata lain, bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan bagian makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi adalah suatu teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi sehingga menjadi produk yang berguna. Dari Supriyatna tahun 1992 memberi batasan tentang arti bioteknologi secara lebih lengkap, yaitu pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem atau proses biologis untuk menghasilkan dan atau meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Nah, sejarah perkembangan bioteknologi pada 8000 Semi Masehi di bangsa Babilonia, Mesir, dan Romawi, itu telah melakukan praktik bioteknologi konvensional berupa pengembangbiakan ternak dengan metode selektif artifisial. Pada 4000 Semi Masehi, bangsa Tiongkok telah membuat produk fermentasi susu seperti yogurt dan keju. Di akhiran tahun 1960-an, ilmu Stewart Lin dan Werner Arber berhasil mengisolasi enzim yang berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteriofag yang menyerang bakteri E. coli. Dan pada tahun 1968, H.O. Smith, K.W. Wilcox, dan T.J. Kelly berhasil mengisolasi dan mengkarakterisasi enzim nukleasi restriksi pertama yang dapat digunakan untuk memotong DNA. Nah, ruang lingkup bioteknologi terdapat 6. Yang pertama di bidang industri, yang kedua bidang kedokteran, yang ketiga bidang pertanian, yang keempat bidang lingkungan, yang kelima bidang pertambangan, yang keenam bioteknologi terbarukan. Produk-produk bioteknologi yang pertama di bidang kedokteran, yaitu pembuatan antibiotik, pembuatan vaksin, dan rekayasa genetika. Di bidang pertambangan, bioteknologi mengekstraksi logam dari bijinya dengan bantuan bakteri Thiobacillus ferrosidan. Proses ini disebut sebagai biohidrometalurgi. Di bidang lingkungan, terdapat bioremediasi, biofertilizer, dan biokontrol. Di bidang industri,
Bioteknologi berperan untuk keju, brem, tempe, dan roti. Dan bioteknologi terbarukan memanfaatkan kotoran hewan, sisa tumbuhan, serta limbah menjadi bahan bakar alternatif seperti biogas, biodiesel, dan etanol. Di bidang pertanian, terdapat cloning embrio, tanaman kapas anti serangga, padi transgenetik, dan bovin somatotip. Nah, bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung dan umumnya secara utuh untuk menghasilkan atau memodifikasi produk dengan cara prinsip dan teknologi tertentu. Karakteristik bioteknologi konvensional diantaranya yang pertama, memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan utuh. Dan yang kedua, memanfaatkan cara atau prinsip yang alami, umumnya menggunakan prinsip fermentasi. Yang ketiga, menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Yang keempat, tidak memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Dan yang terakhir, skala produksi kecil dan biaya yang digunakan relatif lebih murah. Contoh bioteknologi konvensional yaitu yogurt, nata de coco, tempe, tapai, dan kecap. Berikut contoh gambar untuk bioteknologi konvensional. Yaitu yogurt, nata de coco, tempe, tapai, dan kecap. Nah, bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung, dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara prinsip atau teknologi tertentu. Karakteristik bioteknologi modern diantaranya yang pertama, memanfaatkan mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian tertentu saja. Yang kedua, memanfaatkan cara atau prinsip yang modern atau lebih canggih yaitu berupa rekayasa genetika atau modifikasi gen dan teknologi reproduksi. Yang ketiga, menggunakan alat dan bahan canggih dan modern. Yang keempat, memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Dan yang terakhir, skala produksi umumnya besar dan dengan biaya yang relatif mahal. Contoh bioteknologi modern yaitu pembuatan hormon insulin sintetik, bayi tabung, tanaman transgenik, dan inseminasi buatan. Contoh bioteknologi modern, pembuatan hormon insulin sintetik, tanaman transgenik, dan bayi tabung. Perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Pada bioteknologi konvensional, langsung dan utuh, dan pada bioteknologi modern, tidak langsung dan umumnya bagian tertentu saja. Pada prinsipnya, bioteknologi konvensional melalui fermentasi, dan bioteknologi modern melalui rekayasa genetika dan teknologi reproduksi. Pada pelaku, bioteknologi tidak perlu keahlian khusus. Bioteknologi konvensional tidak perlu keahlian khusus, dan pada bioteknologi modern perlu keahlian khusus. Pada alat dan proses, bioteknologi konvensional sangat sederhana, dan bioteknologi modern lebih canggih dan modern. Skala produksi dan biaya, bioteknologi konvensional sedikit murah dan relatif murah. Bioteknologi modern banyak dan relatif mahal. Contohnya, pada bioteknologi konvensional, yogurt, tapai, tempe, roti, nata de coco, kecap, minuman beralkohol, dan keju. Pada bioteknologi modern, contohnya yaitu hormon insulin sintetik, tanaman transgenik,
inseminasi buatan, dan bayi tabung. Manfaat bioteknologi di kehidupan pada bidang industri, yaitu industri makanan dan minuman menghasilkan anggur atau wine. Pada industri pertambangan, untuk melepaskan biji emas. Pada industri buat obat-obatan, menghasilkan penisilin. Pada produk sumber energi, menghasilkan biogas. Di bidang pertanian, menjadi hidroponik dan kultur jaringan. Pada bidang peternakan, untuk cloning dan vaksin hewan. Pada bidang reproduksi, yaitu untuk bayi tabung dan inseminasi buatan. Penerapan bioteknologi. Aplikasi bioteknologi diklasifikasikan dalam berbagai warna berdasarkan bidang pemanfaatnya. Yang pertama, bioteknologi merah, yang kedua, bioteknologi putih atau abu-abu, yang ketiga, bioteknologi hijau, dan yang terakhir, bioteknologi biru. Bioteknologi merah adalah aplikasi bioteknologi di bidang medis seperti untuk menghasilkan obat dan vaksin. Penggunaan sel punca untuk pengobatan regeneratif serta terapi gen untuk mengobati penyakit genetik. Dan yang kedua, bioteknologi putih atau abu-abu adalah bioteknologi yang diaplikasikan dalam bidang industri seperti pengembangan dan produksi senyawa baru serta pembuatan sumber energi terbarukan, produksi enzim untuk pengolahan limbah industri, dan pembuatan bir dengan khamir. Dan yang ketiga, bioteknologi hijau adalah aplikasi bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan, seperti menghasilkan tanaman tahan hama, bahan pangan dengan kandungan gizi lebih tinggi, dan tanaman yang menghasilkan obat atau senyawa yang bermanfaat. Yang terakhir, bioteknologi biru adalah aplikasi bioteknologi untuk perairan yang mengendalikan proses-proses yang terjadi di lingkungan akuatik, seperti aquacultura untuk menumbuhkan ikan bersirip atau kerang-kerangan dalam kondisi terkontrol sebagai sumber makanan, pengembangan tiram tahan penyakit, dan vaksin untuk melawan virus yang menyerang salmon dan ikan yang lain. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Kelebihan dari bioteknologi konvensional seperti yang pertama, biaya yang diperlukan relatif lebih murah. Yang kedua, teknologi yang digunakan relatif lebih sederhana. Dan yang terakhir, pengaruh untuk jangka panjang biasanya sudah diketahui. Selain beberapa keunggulan dari bioteknologi konvensional tersebut, ternyata bioteknologi konvensional juga memiliki beberapa kelemahan. Seperti yang pertama, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. Dan yang kedua, hasil yang didapatkan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Yang ketiga, cenderung memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Yang keempat, proses perbaikan genetik tidak terarah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bimo. Selanjutnya itu bioteknologi modern, yaitu keunggulannya itu perbaikan sifat genetik yang dilakukan secara terarah, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, dapat menghasilkan jasad baru. Namun memiliki kekurangan, yaitu pertama itu relatif mahal, teknologinya canggih, pengaruh jangka panjang. Oke, selanjutnya itu bioteknologi tanaman.
Bioteknologi tanaman meliputi kultur jaringan dan rekayasa genetika atau tanaman transgenik. Teknologi pemuliaan yang canggih yang memungkinkan pemulia tanaman untuk secara tepat mengenalkan sifat yang menguntungkan ke dalam tanaman dan menghasilkan tanaman pangan dengan kandungan gizi yang lebih tinggi, tahan terhadap serangan hama, dan dapat dijadikan sebagai obat herbal tanaman. Kultur jaringan sendiri yaitu suatu metode untuk memperbanyak jaringan atau sel yang berasal atau yang didapat dari jaringan orisinal tumbuhan atau hewan setelah terlebih dahulu mengalami pemisahan atau disagregasi secara mekanis atau kimiawi, enzimatis, dan secara in vitro yaitu dalam tabung kaca. Kultur jaringan termasuk dalam ruang lingkup individu secara buatan atau artifisial. Artinya secara buatan adalah dilakukan di luar individu yang bersangkutan dan seringkali disebut kultur in vitro. Sebagai lawan dari in vivo dikatakan in vitro, yaitu di dalam kaca. Karena jaringan dibiarkan di dalam tabung inkubasi atau cawan Petri dari kaca atau material tembus pandang lainnya. Kultur jaringan pada dasarnya dapat dilakukan baik pada tumbuhan maupun hewan karena sel tumbuhan dan sel hewan memiliki sifat totipotensi. Nah, totipotensi itu yaitu kemampuan sel-sel jaringan untuk tumbuh menjadi individu baru yang identik dengan induknya karena sel-sel jaringan tersebut memiliki sifat metabolisme, tetapi untuk mengkultur jaringan yang berbeda maka memerlukan komposisi media tertentu. Nah, kultur jaringan tanaman yaitu suatu metode untuk memperbanyak tanaman secara vegetatif dengan teknik menumbuhkan eksplan pada medium yang mengandung zat hara yang sesuai dengan kebutuhan eksplan pada kondisi yang aseptik dan lingkungan yang terkendali. Prinsip dasarnya yaitu pengembangan dari teori sel, yaitu dengan menumbuhkan sel atau sekumpulan sel jaringan pada medium yang mengandung zat hara yang sesuai dengan kebutuhan sel atau jaringan tanaman. Jaringan yang ditumbuhkan pada medium padat akan berbentuk kalus, yaitu massa atau kumpulan sel yang tidak beraturan. Kalus yang terbentuk dicacah menjadi bagian kecil-kecil, kemudian dipindahkan ke medium baru dengan susunan hara yang tepat supaya kalus dapat tumbuh menjadi tunas dan tanaman baru yang sempurna. Tanaman transgenik. Nah, tanaman transgenik yaitu suatu produk rekayasa genetika melalui transformasi gen dari makhluk hidup lain ke dalam tanaman yang tujuannya untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat unggul yang baik dari tanaman sebelumnya. Gen asing yang diperoleh dari makhluk hidup tertentu tersebut direkayasa secara molekuler sehingga dapat disisipkan ke dalam genom tanaman. Nah, sifat tanaman diharapkan yaitu toleran terhadap zat kimia tertentu, tahan terhadap hama dan penyakit tertentu, mempunyai sifat-sifat khusus, dapat mengambil nitrogen sendiri dari udara, dan dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan buruk. Pemanfaatan kultur jaringan dan tanaman transgenik. Nah, untuk kultur jaringan sendiri dapat diperoleh bibit yang unggul dalam jumlah banyak, seragam, dan relatif cepat. Digunakan dalam produksi tanaman bebas virus. Digunakan dalam produksi zat-zat akloid untuk industri farmasi seperti akloid, glukosida, jantung, antitumor, kodeina. Nah, contoh tanaman itu yaitu jati, anggrek, kopi, kina, pisang, abaka, kelapa sawit, dan lain-lain. Nah, untuk tanaman transgenik yaitu untuk peningkatan kandungan nutrisi seperti pisang, cabai, raspberry, stroberi, ubi jalar. Atau peningkatan rasa seperti tomat dengan pelunakan yang lebih lama, cabai, buncis, kedelai. Atau untuk peningkatan kualitas seperti pisang, cabai, stroberi dengan kesegaran dan tekstur yang meningkat. Atau untuk kandungan bahan yang berkhasiat obat seperti tomat dengan kandungan likopene yang tinggi atau antioksidan untuk mengurangi kanker. Dan untuk tanaman untuk produksi vaksin dan obat-obatan untuk mengobati penyakit manusia. Prospek tanaman transgenik. Nah, pertama itu areal tanaman, tingkat adopsi serta pasar akan terus meningkat. Memiliki peluang yang besar karena
jumlah penduduk yang terus meningkat, diperkirakan adanya ancaman krisis pangan, dan Indonesia juga banyak memerlukan benih tanaman pangan seperti padi, jagung, dan lainnya yang tahan banjir atau redaman. Nah, contohnya itu tebu transgenik yang dapat memberikan hasil panen lebih walaupun berada pada lahan yang kering, yaitu dikembangkan oleh Profesor Bambang Sugiharto. Nah, dari hal positif tersebut, namun dampak negatif jangka panjang tersebut ada, yaitu dikhawatirkan oleh masyarakat. Oleh karena itu menimbulkan pro dan kontra tanaman transgenik. Hingga saat ini BPOM mensyaratkan produk makanan olahan yang mengandung bahan transgenik di atas 5% wajib mencantumkan kode pangan rekayasa genetika atau PRG. Dengan pencantuman kode PRG tersebut, masyarakat sebagai konsumen diberi hak untuk memilih apakah mau mengkonsumsi produk makanan transgenik atau non-transgenik. Selanjutnya itu kultur jaringan. Kultur jaringan atau tisu kultur dalam arti menyangkut luas pengertian umum yang meliputi kultur organ, kultur jaringan, dan kultur sel. Padahal sebenarnya batasan mengenai kultur organ adalah kultur dari organ utuh sebagian organ yang secara histologis seperti halnya in vivo. Sedangkan kultur jaringan atau kultur sel merupakan kultur di spesies sel, yaitu sel yang telah dipisahkan yang berasal atau yang didapat dari jaringan orisinal setelah terlebih dahulu mengalami pemisahan disagregasi secara mekanis atau kimiawi enzimatis. Yaitu yang selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan kultur sel. Nah, menurut Badetti dan Cantavora, penggunaan kultur sel atau jaringan in vitro memiliki kelebihan dan keuntungan dibanding dengan menggunakan hewan hidup atau in vivo. Kelebihan yang pertama yaitu untuk mengambil kesimpulan relatif lebih mudah dengan menggunakan populasi sel yang homogen. Kemudian kultur sel primer tetap memiliki integritas morfologi dan biokimiawi dalam jangka waktu lama. Dengan demikian memungkinkan melakukan penelitian ulang atau reproducible dan terkontrol. Yang terakhir, kultur sel tidak dapat terpengaruh sistemik. Namun memiliki kekurangan dalam kultur sel, yaitu dalam kasus kultur sel telah mengalami perubahan sifat aslinya, maka hasil pengamatan yang diperoleh akan menyimpang. Dan tidak ada pengaruh sistemik dan kerjasama antar sel yang berbeda dalam suatu jaringan yang kemungkinan memegang peran penting dalam aktivitas fisiologis. Manfaat dari kultur jaringan hewan dalam bidang penelitian yaitu menganalisis kromosom untuk mengetahui kelainan genetik dari bayi dalam kandungan. Yang kedua, mengetahui efek toksin dari komponen obat. Dalam bidang industri yaitu untuk memproduksi virus yang kemudian dibuat sebagai vaksin dan produksi antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal yaitu AB yang dihasilkan oleh sel limfosit klon sel plasma yang terlebih dan memiliki sifat yang sangat spesifik. Produksi molekul AB merupakan tanggung jawab dari klon sel limfosit B sel plasma yang masing-masing spesifik terhadap antigen. Dan juga interaksi antar antigen dengan klonel limfosit B akan merangsang sel tersebut untuk berdiferensiasi dan berproliferasi sehingga diproduksi sel yang mempunyai ekspresi klonal untuk memproduksi antibodi. Nah, antibodi atau antiserum atau disebut juga sebagai imunoglobulin atau LG merupakan molekul glikoprotein yang tersusun atas asam amino dan karbohidrat dan banyak dijumpai dalam serum atau plasma darah. Nah, ini antigen yang telah dimurnikan disuntik ke dalam hewan percobaan melisit untuk mendapatkan sel limfosit B yang spesifik. Yaitu pertama tikus diinjeksi dengan antigen, kemudian diambil limfanya, kemudian kita lihat ada
ada suspensi limfosit B. Kemudian dengan kultur sel myelema, kita ambil suspensi sel myelema. Kemudian kita fusi sel untuk menghasilkan hibridoma. Nah, dari sel hibridoma kemudian dikembangbiakan dalam suatu kultur. Kemudian diseleksi sel hibridoma yang menghasilkan antibodi. Kemudian bisa kita ambil sel-sel antibodi monoklonal. Nah, selanjutnya kegunaan antibodi monoklonal. Yang pertama itu terapi untuk terapi sel tumor dengan menitipkan obat sitotoksit pada molekul MAB. Dengan metode ini obat-obat langsung tertuju pada sel-sel tumor yang berbahaya dan obat tidak merusak sel-sel tubuh lainnya yang sehat. Nah, terapi ini oleh karena antibodi monoklonal memiliki spesifitas tinggi, maka pada gilirannya nanti dapat dititipi obat-obat tertentu dengan tujuan langsung pada antigen yang spesifik. Keuntungan dengan cara ini, obat akan langsung tertuju pada sel, sehingga tidak meracuni sel lainnya. Yang selanjutnya itu diagnosis. Diagnosis yang pertama, uji golongan darah ABO, menggunakan serum anti A dan serum anti B. Yang selanjutnya untuk uji kehamilan dengan hambatan aglutinasi menggunakan anti BHCG. Kemudian uji serum tes serologis mediagnosis penyakit seperti AIDS, toksoplasma, dan hepatitis. Nah, diagnosis ini bisa juga digunakan untuk uji kehamilan. Oke. Nah, yang selanjutnya itu penelitian. Untuk penelitian RIA atau radio immunoassay dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik protein integral pada membran sel, atau untuk penelitian FAT atau fluorescent antibody teknik, yaitu untuk mengetahui adanya suatu antigen dengan menggunakan antibody yang telah dilabel dengan zat fluorescent. Apabila ada interaksi antigen antibody, maka jika disinari dengan ultraviolet akan berpendar. Rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah suatu metode untuk mengubah gen atau memanipulasi gena dan kemudian memindahkan gena tersebut dari suatu organisme ke organisme lain dalam suatu spesies atau berbeda spesies. 5 tahapan utamanya yaitu mengidentifikasi gena spesifik yang dikehendaki, mengisolasi gena spesifik, menyisipkan gena spesifik ke dalam DNA vektor, mengembalikan vektor ke dalam sel hospes, dan mengembangbiakan sel hospes dengan metode kultur jaringan. Nah, 2 komponen utama yang terlibat dalam rekayasa genetika yaitu plasmid dan enzim. Nah, plasmid dan enzim. Plasmid ini berperan sebagai vektor kendaraan yang digunakan untuk mentransfer dan memperbanyak gen asing untuk memanipulasikan DNA restriksi endonukleus, ligase, polimerase, enzim modifikasi topoisomerase. Nah, selanjutnya ada struktur gena pada manusia. Ada kromosom, DNA, dan gena. Setiap sel memiliki genetik yang terdapat dalam inti sel, tepatnya pada kromosom. Kemudian kromosom tersusun atas pita DNA yang sangat panjang. Molekul DNA pertama yang ditemukan oleh Watson dan Crick pada tahun 1953 secara struktural, molekul DNA merupakan
polimer yang tersusun atas gula ribosa, fosfat, dan basa aromatik yang membentuk dua pita linear yang tersusun atas heliks satu sama lain. Gena adalah unit DNA yang menentukan struktur rantai peptida dalam sintesis asam amino untuk semua jenis protein. Setiap pembentukan amino dikode oleh 3 basa yang disebut kodon. Nah, komponen suatu gena yaitu urutan coding. Untuk setiap protein terdiri atas beberapa ratus nukleotid, sinyal translasi untuk disampaikan oleh ke ribosom. Kemudian ada tempat pengenalan ribosoma mengacu pada arah gerakan ribosoma. Keempat, sinyal transkripsi. Kemudian kelima, ada tempat pengikatan enzim polimerase dan promoter yang berperan mempromosi transkripsi. Keenam, ada tempat pengaturan untuk mengatur transkripsi AUG pada permulaan dan UGA pada akhir. Nah, sehingga gena ini adalah unit DNA yang menentukan struktur rantai peptida dalam asam amino untuk semua jenis protein. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar rekayasa genetika. Ada yang namanya proses penyisipan gen yang diperlukan 3 faktor, yaitu vektor. Nah, vektor itu apa? Vektor adalah pembawaan gen asing yang akan disisipkan biasanya berupa plasmid, yaitu lingkaran kecil DNA yang terdapat pada bakteri. Plasmid diambil dari bakteri dan disisipi oleh gen asing. Kemudian ada bakteri. Bakteri berperan dalam memperbanyak plasmid. Nah, plasmid di dalam tubuh bakteri akan mengalami replikasi atau memperbanyak diri. Makin banyak plasmid yang direplikasikan, makin banyak pula gen asing yang diperbanyak sehingga terjadi cloning gen. Kemudian faktor ketiga adalah enzim, di mana enzim ini berperan untuk memotong dan menyambung plasmid. Enzim tersebut adalah enzim endonuklease restriksi. Enzim endonuklease restriksi adalah enzim endonuklease yang dapat memotong DNA pada posisi dengan urutan basa nitrogen tertentu dan enzim ligase yang berperan dalam proses penyambungan gen atau DNA. Nah, di sini ada teknik dari rekayasa genetika, yaitu ada teknik plasmid, yaitu teknik cloning, yaitu penggunaan plasmid sebagai vektor dalam teknologi DNA rekombinan. Kemudian ada teknik plasmid penggabungan 2 sel dari organisme yang sama atau berbeda sehingga menghasilkan sel tunggal dengan sifat gabungan. Terapi gen memperbanyak atau mengganti gen yang menyebabkan suatu penyakit. Kemudian yang terakhir ada teknik hibridoma, di mana menggunakan sel telur dan sel tubuh cangkok reproduksi pada hewan. Nah, di sini juga prinsip dari rekayasa genetika ini memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA gen atau menyelipkan gen baru dalam struktur DNA organisme penerima. Nah, di sini ada gambaran bagaimana sih terjadinya teknik plasmid. Nah, tahapan yang pertama adalah membuat bakteri yang bisa menghasilkan insulin adalah dengan mengisolasi plasmid pada bakteri tersebut yang akan direkayasa. Plasmid adalah materi genetik berupa DNA yang terdapat pada bakteri, namun tidak tergantung pada kromosom karena tidak berada di dalam kromosom. Kedua, plasmid tersebut akan dipotong dengan menggunakan enzim di tempat tertentu sebagai calon tempat gen yang baru yang nantinya dapat membuat insulin. Nah, kemudian gen yang dapat mengatur sekresi insulin diambil dari kromosom yang berasal dari sel manusia. Keempat, gen yang telah dipotong dari kromosom sel manusia kemudian direkatkan di plasmid. Tadi tepatnya di tempat yang tersedia setelah dipotong tadi ya. Kemudian yang plasmid yang sudah disisipkan gen manusia dimasukkan kembali ke dalam bakteria.
Bakteria yang telah mengandung gen manusia itu selanjutnya berkembang biak dan menghasilkan insulin yang dibutuhkan. Dengan begitu, diharapkan insulin dapat diproduksi dalam jumlah yang tidak terbatas di pabrik-pabrik. Nah, di sini teknik plasmid ini bisa digunakan pada gen seperti di sini pada jagung, lalu pada limbah, pada kesehatan manusia, maupun lainnya. Kemudian ada teknik hibridoma. Lalu di sini ada tahapan-tahapan dari teknik hibridoma. Seperti yang terlihat pada layar, di sini ada mencit atau tikus. Nah, tahapan yang apa sih yang pertama? Teknik hibridoma ini, pertama kita melakukan proses imunisasi dengan menggunakan antigen tertentu, seperti terlihat pada gambar. Kemudian, dipisahkan dari sel B limfosit dari organ limpa, lalu sel didifusikan dengan sel kanker. Nih, terlihat ya teman-teman, di sini ada sel kanker atau tumor. Kemudian dari sel ini, di tahapan fusi sel hibrid beransal menjadi lebih permeabel. Nah, di sini setelah tahapan-tahapan seperti ini, sel hibrid hasil fusi inilah yang disebut sebagai sel hibridoma yang merupakan sel immortal dapat menghasilkan antibodi. Nah, selanjutnya adalah teknik terapi gen. Nah, teknik terapi gen ini, sebelum dilakukan teknik terapi gen, apa sih teknik terapi gen? Nah, teknik ini uji klinisnya itu berlangsung selama 2-4 tahun dan terdiri dari beberapa tahap penelitian, teman-teman, di mana tim dokter akan memantau kondisi dan perkembangan kesehatan pasien dan seksama. Terapi gen ini dilakukan bagian dari uji klinis penelitian pasien akan diberi instruksi dan informasi terkait terapi gen yang bersangkutan. Nah, tahapannya itu sampel darah atau sumsum tulang belakang pasien akan diambil di laboratorium. Sampel tersebut akan dikenalkan pada virus atau vektor yang mengandung materi genetik tertentu. Nah, ketika vektor sudah masuk dalam sel tersebut, akan disuntikan kembali ke jaringan tubuh atau pembuluh darah pasien. Nah, vektor tersebut sudah mengandung materi genetik yang diperlukan untuk terapi gen. Nah, seperti pada gambar yang terlihat proses-proses dari terapi gen tersebut hingga hasil akhirnya menghasilkan protein normal. Nah, selanjutnya adalah cloning. Nah, di sini terlihat, kita pasti tahu ya, sudah mengenal yang namanya teknik cloning. Nah, ini bisa dilakukan dengan pada domba betina dan ada juga yang namanya domba jantan. Nah, yang kita tahu biasanya teknik cloning ini pernah dilakukan pada domba doli, teman-teman. Lalu bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya adalah sel telur dirusak intinya dengan radiasi sinar UV sehingga tidak memiliki kromosom. Nah, sel somatik donor yang berasal dari kelenjar susu hanya diambil intinya saja. Inti dari sel somatik donor ini kemudian akan dimasukkan ke dalam sel telur dengan bantuan kejutan listrik. Dengan demikian, sel telur mengandung inti dari sel somatik donor kromosom diploid. Nah, dari sel telur kemudian membelah beberapa kali membentuk stadium morula. Lalu morula diimplementasikan ke dalam rahim induk betina dan tumbuh secara in vivo di dalam uterus hingga menjadi bayi domba yang siap dilahirkan. Nah, di sini adalah hasil domba cloning embrio yang menjadi seekor domba doli yang kita kenal. Selanjutnya adalah sel punca hewan. Tujuan utama dari pengklonan embrio manusia bukanlah reproduksi, melainkan pembuatan sel punca untuk mengobati berbagai penyakit manusia. Sel punca
stem cell adalah sel yang relatif belum terspesialisasi dan dapat mereproduksi diri secara tak terbatas dan dalam kondisi yang sesuai. Berdiferensiasi menjadi sel-sel terspesialisasi dari satu tipe sel atau lebih. Dengan demikian, sel punca mampu memperbarui populasinya sendiri, sekaligus menghasilkan sel-sel yang menempuh jalur-jalur diferensiasi yang spesifik. Nah, pada tubuh dewasa juga memiliki sel punca yang berperan untuk menggantikan sel terspesialisasi yang tak berproduksi apabila dibutuhkan. Nah, sel punca hewan yang dapat diisolasi dari embrio awal atau jaringan dewasa dan ditumbuhkan di dalam kultur merupakan sel yang relatif dalam embrio yang relatif belum terdiferensiasi yang dapat memperbanyak diri. Nah, di sini terlihat gambar sel punca ya, teman-teman. Yang dimana di sini ada yang namanya sel punca embrio, yang dimana embrio awal manusia pada tahapan blastosit ekuivalen blastula pada mamalia. Kemudian di sebelah sini adalah sel punca dewasa. Dalam contoh ini berasal dari sumsum tulang belakang. Nah, sel yang bisa yang sebelah sini, sel ini menghasilkan semua tipe sel embrio, di mana sel punca yang dikultur, kemudian kondisi kultur yang berbeda-beda. Berbagai macam tipe sel yang telah terdiferensiasi, ada yang namanya sel hati, sel saraf, dan sel darah. Selanjutnya adalah produk pemanfaatan rekayasa genetika. Ada apa aja sih produk dari pemanfaatan rekayasa genetika? Ada terapi gena, vaksin rekombinan, dan obat sel mamalia. Nah, pada produk obat sel mamalia, mikroorganisme transgenik memiliki sifat yang dapat memproduksi obat-obatan terhadap penyakit infeksi antibiotik seperti penisilin, streptomycin, hormon sebagai contoh insulin untuk terapi penderita kencing manis. Kemudian ada yang namanya produk vaksin rekombinan. Nah, produk vaksin rekombinan ini berguna untuk pencegahan jenis penyakit tertentu, sekaligus mengandung beberapa protein antigen, sehingga dapat melindungi dari serangan berbagai penyakit menular. Masalah untuk memproduksi virus atau parasit obligat intraseluler memerlukan sel hidup. Jika menggunakan sel hewan, memerlukan banyak hewan. Solusi menggunakan kultur jaringan hewan lebih efisien. Kemudian ada yang namanya terapi gena, seperti yang telah dijelaskan tadi. Terapi gen ini bertujuan untuk membetulkan kelainan metabolisme karena bawaan sejak lahir dengan cara menyisipkan gen normal ke organisme penderita. Terapi gen sel somatik dari sudut pandang sosial masih menimbulkan masalah. Pro dan kontra masih mempertimbangkan dengan alasan karena risiko keamanan. Untuk terapi gena dengan tujuan untuk mereparasi gena karena cacat bawaan menyebabkan perubahan genotip keturunannya. Nah, pada terapi gena ini, permasalahan pada penderita kelainan genetik yang dibawa sejak dalam kandungan belum ada terapi, sehingga perlu terapi gen. Yang pertama ada sel somatik, kemudian ada sel embrional. Nah, sel dan isolasi DNA modifikasi germ cell atau sel embrional, kemudian ada pemeliharaan kultur transgenesis ke hewan. Selanjutnya adalah penggunaan enzim restriksi untuk membuat DNA rekombinan. Nah,
Cloning gen dan rekayasa genetik umumnya mengandalkan penggunaan enzim yang memotong molekul DNA di sejumlah lokasi tertentu. Enzim-enzim ini yang disebut endonuklease restriksi atau enzim restriksi ditemukan pada akhir 1960-an oleh para ahli biologi yang melakukan penelitian dasar tentang bakteri enzim restriksi, melindungi sel bakteri dengan memotong DNA asing dari organisme lain atau fag. Nah, di sini terlihat gambar bagaimana proses penggunaan enzim restriksi untuk membuat DNA rekombinan. Nah, yang pertama itu adalah enzim restriksi memotong tulang punggung gula fosfat pada setiap anak panah kecil. Kemudian pada proses yang kedua, fragmen DNA dari sumber lain ditambahkan perpasangan basa dan ujung lengket menghasilkan berbagai macam kombinasi. Kemudian ketiga, DNA ligasa menyambungkan untaian DNA. Nah, pada bagian sebelah sini itu dilakukan fragmen dari molekul DNA yang berbeda dipotong dengan enzim restriksi yang sama. Selanjutnya adalah memperbanyak DNA in vitro reaksi berantai polimerase untuk mempersiapkan kuantitas besar. Akan tetapi, ketika sumber DNA hanya sedikit atau tidak murni, reaksi berantai polimerase atau polymerase chain reaction atau PCR dirancang pada 1985 telah berdampak besar terhadap penelitian biologi dan bioteknologi. PCR ini telah digunakan untuk mengamplifikasi DNA dari banyak sekali ragam sumber. Fragmen DNA purba dari mamut berbulu yang berusia 40.000 tahun, DNA dari sidik jari atau sepercik darah, jaringan atau semen yang ditemukan di TKP, kemudian DNA dari sel embrio tunggal yang untuk diagnosis prenatal terhadap berbagai kelainan genetik, dan DNA gen virus dari sel-sel yang terinfeksi virus sukar dideteksi, misalnya HIV. Nah, inilah gambaran memperbanyak DNA secara in vitro dilakukan secara melakukan PCR itu, teman-teman. Di sini ada gambarannya bagaimana sih teknik PCR itu dapat dilakukan. Nah, pada gambar tersebut terdapat yang namanya DNA genom. Ini namanya DNA genom, di mana urutan dari teknik PCR ini adalah denaturasi. Yang pertama, apa sih itu denaturasi? Denaturasi itu panaskan sejenak untuk memisahkan untaian DNA. Kemudian penempelan. Penempelan ini gunanya untuk dinginkan agar primer membentuk ikatan hidrogen dengan ujung-ujung sekuens sasaran. Kemudian terakhir adalah pemanjangan DNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari masing-masing primer. Nah, itu adalah tahapan pada siklus 1 menghasilkan 2 molekul. Nah, pada siklus 2, dia menghasilkan 4 molekul, dan siklus 3 menghasilkan 8 molekul, 2 molekul dalam kotak putih cocok dengan sekuens sasaran. Teknik PCR ini setelah 30 siklus, lebih dari 99,99% molekul cocok dengan sekuens sasaran. Selanjutnya adalah mengedit gen dan genom. Ahli biologi molekuler telah lama mencari teknik atau mengedit mutan genetik sel atau organisme dengan cara yang dapat diprediksi dalam satu teknik, seperti itu yang disebut in vitro mutagenesis. Mutasi spesifik dimasukkan ke dalam gen kloning, dan gen yang bermutasi dikembalikan ke sel sedemikian rupa sehingga menonaktifkan salinan seluler normal dan gen yang sama. Jika mutasi yang diperkenalkan mengubah dan menghancurkan fungsi produk gen, fenotip sel mutan dapat membantu mengungkapkan fungsi protein normal yang hilang. Di sini adalah contoh dari mengedit gen dan genom. Di sini ada gambaran model dari CRISPR-Cas9 ya, teman-teman. Kemudian pengklonan transplantasi nukleus.
transplantasi nukleus, sel-sel yang telah terdiferensiasi dan hewan umumnya tidak membelah dalam kultur, apalagi berkembang menjadi berbagai tipe sel organisme baru. Oleh karena itu, para peneliti dahulu harus menggunakan pendekatan yang berbeda terhadap pertanyaan apakah sel-sel hewan yang telah terdiferensiasi bisa bersifat totipotent atau tidak. Pendekatannya adalah dengan membuang nukleus sel telur yang belum maupun sudah terfertilisasi dan menggantinya dengan nukleus sel yang telah terdiferensiasi. Prosedur yang disebut transplantasi nukleus. Nah, di sini adalah gambaran transplantasi nukleus pada cebong ya teman-teman. Nah, jadi percobaan ini dilakukan oleh John Gurdon dan para koleganya di Oxford University Inggris menghancurkan nukleus sel telur katak dengan cara memaparkan sel sinar ultraviolet. Mereka mentransplantasikan nukleus dari sel embrio katak dan kecebong ke dalam sel yang terenukleasi. Nah, di sini ada embrio katak, kemudian ada sel telur katak, dan di sini ada kecebong katak. Nah, dari embrio katak ini, sel yang belum terdiferensiasi, kemudian nukleusnya donor ditransplantasi. Hasilnya adalah sebagian besar berkembang menjadi kecebong. Kemudian dari sel telur katak yang diberikan sinar UV, sel telur terenukleasi menjadi donor nukleus ditransplantasi dan donor nukleus ditransplantasi. Kemudian sel telur ini ada yang menghasilkan sebagian besar berkembang menjadi kecebong dan yang sebagian besar berhenti berkembang sebelum tahap kecebong. Kemudian terakhir ada aplikasi praktis teknologi. Nah, di dalam aplikasi praktis teknologi ada aplikasi medis. DNA semakin banyak digunakan dalam diagnosis kelainan genetik dan berbagai penyakit lain, serta menawarkan potensi perawatan yang lebih baik, atau bahkan kesembuhan total untuk penyakit genetik, polimorfisme nukleotida tunggal SNP, dan polimorfisme panjang fragmen restriksi RFLP. Nah, pada aplikasi medis ini bisa mendiagnosis penyakit seperti HIV. Kemudian ada bukti forensik dan profil genetik. Analisis penanda-penanda genetik seperti ulangan tandem pendek STR dalam DNA yang diisolasi dari jaringan atau cairan tubuh yang ditemukan di tempat kejadian perkara dapat memberikan bukti kuat bahwa seorang tersangka benar-benar betul bersalah atau tidak. Kemudian ada pembersih lingkungan. Nah, pembersih lingkungan mikroorganisme hasil dari rekayasa genetika dapat digunakan untuk mengekstraksi mineral dari lingkungan atau mendegradasi berbagai macam limbah yang berpotensi beracun. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dan presentasi mengenai bioteknologi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.